ya kalau hasalit magkampe mabedural hansima hoy na usia sa aleka handloin. Romo Patris Allegro adalah Santo Robertus Bellarminus yang hidup di zaman now. Sebuah refleksi atas Romo Patris Allegro dalam semangat hidup Santo Robertus Bellarminus. Santo Robertus Bellarminus adalah seorang imam, biarawan dan misionaris Ordo Yesuit yang didirikan oleh Ignatius Loyola pada tahun 1540. Santo Robertus Bellarminus lahir pada tahun 1542, adalah seorang imam Yesuit berkebangsaan Italia dan kardinal, dikanonisasi oleh Paus Pius ke-11 sebagai pujangga gereja dan pelindung para katekis, pelindung para katekumen, atau mereka yang berpindah dari agama lain dan mau menjadi Katolik, kanonis, dan ahli hukum kanon dalam gereja Katolik. Dalam bukunya yang berjudul Perdebatan tentang Kontroversi Iman, Santo Robertus Bellarminus membahas perselisihan antara Katolik dan Protestan, khususnya tentang doktrin-doktrin, sakramen-sakramen, dan termasuk juga otoritas gereja yang dikumandangkan oleh Patris Allegro saat ini dalam seluruh pengajaran imannya untuk umat Katolik melalui media sosial, baik itu YouTube, TikTok, Facebook, dan media-media sosial lainnya. Santo Robertus Bellarminus, teolog Yesuit dalam gereja Katolik ini adalah seorang imam Katolik yang kokoh dan kuat, tampil sebagai pembela iman Katolik dalam usahanya melawan reformasi Protestantisme yang pada saat itu sedang menolak doktrin-doktrin gereja Katolik, menghapus beberapa sakramen yang diakui dalam gereja, dan terlebih lagi perlawanan reformasi Protestantisme untuk meruntuhkan kekuasaan Paus di Roma atau otoritas gereja Katolik. Santo Robertus Bellarminus secara sistematis teologis mengungkapkan dan menjelaskan pandangan-pandangan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik mengenai pro kontra iman yang muncul pada abad pertengahan antara gereja Katolik dan reformasi Protestantisme. Santo Robertus Bellarminus, seorang apologis Katolik yang dirayakan oleh gereja Katolik setiap tanggal 17 September, mempertegas Kristus sebagai autotheos, dirinya sendiri adalah Tuhan. Ia juga mempertegas kembali perlu adanya iman dan perbuatan, perlunya iman dan perbuatan baik, dan bukan hanya iman atau sola fide-nya Protestantisme, serta mempertegas kembali secara kuat dan sistematis magisterium sebagai pengganti tahta Petrus, kuasa magisterium dalam gereja Katolik. Sebagai seorang apologis dan teolog Katolik, Santo Robertus Bellarminus dengan gigih dan kokoh menentang Protestantisme atau reformasi yang keliru tentang peran dan kuasa Paus sebagai primus inter pares dalam masalah-masalah sipil dan masalah-masalah sosial gereja, termasuk di dalamnya penafsiran bebas terhadap Alkitab. Perlu diketahui bahwa reformasi menolak 5 sakramen gereja dan menerima 2, yakni sakramen permandian
dan sakramen Ekaristi atau sakramen perjamuan kudus. Reformasi juga menghapus 7 kitab yang telah dikanonisasi oleh Gereja Katolik, dan reformasi tidak mengakui doktrin yang berlandaskan juga pada kitab suci serta menolak tradisi yang sudah berkembang sejak zaman para rasul 1500 tahun sebelum lahirnya reformasi Protestantisme. Santo Robertus Bellarminus sebagai seorang teolog gereja, pujangga gereja dan pembela iman gereja Katolik yang berusaha melawan kesesatan reformasi, dalam karyanya itu berjuang untuk menjaga keseimbangan antara iman dan perbuatan, iman dan pengetahuan, iman dan akal budi. Tampilnya Romo Patris Allegro saat ini adalah Bellarminus yang hidup kembali di abad ini. Romo Patris Allegro dalam semangat Santo Robertus Bellarminus tampil kembali untuk membela dan memperkuat serta memperkokoh ajaran gereja Katolik yang telah diperjuangkan oleh Santo Robertus Bellarminus. Romo Patris Allegro adalah Robertus Bellarminus zaman now, mempertegas kembali 3 pilar gereja Katolik, yakni tradisi, kitab suci, dan magisterium gereja. Sumber sejati iman Katolik adalah Yesus yang hidup dalam gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Romo Patris Allegro, teruskanlah semangatmu dalam semangat Santo Robertus Bellarminus. Patris Allegro adalah Santo Robertus Bellarminus yang hidup di zaman now.